Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih semalam Tuhan menjaga kita dan memberkati kami semuanya. Dan sebentar kami tidak belajar firman-Mu melalui sekolah minggu, biar Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin ya, makasih. Nah, karena program bacaan Alkitab kita akhir bulan ini sudah masuk ke kitab Wahyu. Lalu bulan Februari, saudara, kita kembali membaca kitab Kejadian, mulai Kejadian, kitab Perjanjian Lama ya. Nah, jadi materi pada pagi hari ini itu seputar Perjanjian Lama. Ya, pengantar atau survei atau pembimbing Perjanjian Lama. Jadi yang lalu-lalu ada kesulitan ya, ada beberapa yang info ke saya, baca kitab Perjanjian Lama kok lebih sulit dibanding Perjanjian Baru, katanya begitu. Nah, materi sekolah minggu mulai hari ini kita khusus membahas Perjanjian Lama ya, pengantar. Jadi kalau namanya pengantar, kalau buah itu kulitnya, saudara ya, belum isinya. Nah, jadi mesti kulit yang di luar itu kita harus kupas ya istilahnya. Kalau mau makan buahnya, kulit dagingnya yang di dalam. Kalau kita mau masuk rumah, saudara, itu kan tidak langsung ada di kamar kan, ya gitu ya. Jadi mesti lewat depan dulu. Ya kalau halamannya luas ya lewat halaman dulu. Saudara, pintu gerbang, halaman, baru masuk pintu rumah, lalu ruang tamu dan sebagainya. Nah, sama ketika kita belajar pengantar Perjanjian Lama seperti itu. Jadi merupakan pintu masuknya untuk melihat ya, mengerti keseluruhan kitab Perjanjian Lama. Oke, saya akan share materinya dulu, saudara. Ya, jadi untuk pendahuluan saya beri judulnya Selayang Pandang Perjanjian Lama, saudara ya. Selayang Pandang Perjanjian Lama. Oke, kalau ditanya secara jujur, saudara, yang kita dengar ya selama ini, kitab Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Baru yang paling banyak dikhotbahkan? Ya, kira-kira kitab mana, saudara, yang paling banyak dikhotbahkan? Yang kita dengar di gereja, saudara, di YouTube atau dimanapun, banyak khotbah apa? Pak Ogo, kitab apa? Ya, sama juga. Perjanjian Lama. Oh, Pak Ogo sering dengar Perjanjian Lama ya? Yang banyak dikhotbahkan ya? Iya. Oke. Bulia sering mendengar Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, Bu? Kalau menurut saya Perjanjian Baru enak, Pak. Perjanjian Baru enak ya. Kalau makanan itu enak, pasti kembali ke depot itu ya, karena makanannya enak. Ya istilahnya begitu ya. Betul, Perjanjian Baru. Pak Idrawan, Pak Fendi? Ya pada umumnya ya yang baru Pak ya. Iya. Oke, Pak Fendi? Ya kecuali gereja kita waktunya PL, PB, PB ya. Oke, ada Bu Priyaningsih, Bu Eli. Ya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang sering kita dengar? Kayaknya baru, Pak. Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru. Ya. Oke. Ya, jadi memang kalau mau jujur, saudara, memang Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya mengapa, saudara? Nah, kalau kita mendengar khotbah, lalu sang hamba Tuhannya berkhotbah PL, saudara,
Itu perlu yang namanya penelitian, penggalian yang mendalam karena berbeda sejarah dan budaya. Jadi mesti diingat, perjanjian lama itu sebenarnya keseluruhan khusus untuk bangsa Israel. Saudara ya. Jadi sekali lagi, perjanjian lama diturunkan itu khusus untuk orang Israel. Makanya kalau berkhotbah tentang perjanjian lama, ya menelitinya itu cukup mendalam. Saudara. Kita masih ingat khotbah di gereja kita, mulai kitab Kejadian. Saudara. Pasal 1, pasal 2 dan seterusnya ya. Lalu sampai kitab terakhir Ulangan. Kemudian masuk ke perjanjian baru. Dari Matius sampai sekarang 1 Timotius pasal yang ke-3, saudara ya. Nanti ini terus sampai Wahyu, kemudian kembali lagi ke PL, kitab sejarah. Kan belum kitab sejarah, mulai Yosua, Hakim-Hakim, Rut dan seterusnya. Lalu kitab puisi, kitab nabi, saudara. Nah itu lebih detail memang. Nah bukan berarti perjanjian baru gampang mudah, enggak saudara. Sama saja sebenarnya. Hanya bedanya memang PL itu khusus untuk orang Israel. Nah kalau perjanjian baru memang untuk gereja. Ini yang harus diingat. Makanya aplikasinya, ya relevansinya, kalau di dalam perjanjian baru itu sangat mudah untuk kita terapkan. Saudara. Ya kalau perjanjian lama, coba yang seringkali kita dengar, enak khotbah perjanjian lama. Kenapa? Karena isinya itu kan janji-janji berkat. Kalau saudara lihat, ya janji-janji berkat. Nah, jadi orang Israel itu diberi janji-janji berkat supaya melakukan apa yang diperintahkan. Nah, biasanya orang kalau diberi janji, saudara, pasti kan mau melakukan ya, saudara. Aku melakukan ini. Kenapa? Karena ada upahnya, ya, ada pahalanya. Ini pasti kan melakukan seperti itu. Makanya di surat Galatia, Paulus menekankan bahwa PL, ya orang-orang Israel itu bagaikan seorang anak kecil, perlu wali. Nah, hukum Taurat itu wali. Sampai kapan mereka dewasa? Sampai Kristus datang. Nah, jadi berbahagialah gereja, ya orang percaya zaman Kristus itu sudah dianggap dewasa. Saudara. Nah, itu bedanya ya, anak sama orang dewasa. Kalau anak melakukan sesuatu karena ada janjinya, ya saudara. Tapi kalau orang dewasa mau melakukan sesuatu karena memang kewajiban. Ya, nggak peduli ada janji berkat apa enggak urusan. Yang penting aku mau melakukan tanggung jawab. Nah itu bedanya dewasa sama anak-anak. Nah kalau dalam perjanjian lama masih anak-anak ya isinya janji-janji saja. Yang luar biasa di kitab apa itu Keluaran. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, coba lihat Bapak Ibu ya. Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, maka diberkatilah roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan dari segala penyakit. Wah, ini kan luar biasa. Betul enggak? Jadi makanan, minuman, kebutuhan hidup dicukupi, lalu dijauhkan dari penyakit. Bukan tidak bisa sakit, tapi dijauhkan. Saudara. Enak kan? Tapi kalau orang perjanjian baru, saudara, ya sakit kan? Sudah beribadah dengan setia, bahkan sudah melayani Tuhan dengan setia. Kok ya sakit juga? Nah itu bedanya. Nah jadi mesti harus diingat ini, antara PL dan PB, nanti kita akan lihat kesinambungannya, benang merahnya, jembatannya, Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti secara utuh. Nah, jadi yang pertama, PL lebih sulit, ya ada orang yang mengatakan karena memang perlu penelitian yang mendalam, dan yang kedua, PL itu untuk orang Israel. Saudara, ini harus diingat. Ya, bukan berarti nggak boleh dikhotbahkan untuk sekarang, boleh, harus, karena antara perjanjian lama dengan perjanjian baru kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, tinggal bagaimana hamba Tuhannya kita, orang Kristen masa kini, membuat jembatannya antara dunia kuno, PL, saudara, ya, dunia Alkitab, lalu kita tarik ke dunia modern. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pesan perjanjian lama sangat sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, contohnya apa? Kira-kira pesan PL sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang itu untuk orang Israel. Ya, yang berbeda dengan kondisi kita. Nah, akibatnya tadi yang saya tanya disimpulkan jemaat lebih memilih perjanjian baru. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan alasan-alasan berikutnya. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian lama kalau kita membaca itu sebenarnya kalau senang cerita ya. Kalau orang senang baca cerita, saudara, itu ceritanya menarik. Ya, apalagi kalau senang baca yang panjang-panjang ceritanya.
Nah, khususnya kitab Kejadian itu kan ceritanya panjang, Bapak Ibu. Ya, apalagi mulai dari pemanggilan Abraham, itu kan ceritanya panjang. Lalu Ishak, Yakub, Yusuf, itu ya kehidupan orang Israel, keturunan Abraham, itu kan ceritanya sangat menarik di situ. Nah, ini yang harus kita ingat. Lalu yang kedua, ada syair-syair atau puisi yang menggugah hati. Nah, khususnya kalau belajar kitab puisi, dimulai dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, itu saudara ada syair atau puisi yang merupakan pengalaman dari penulis, ya, pemazmur contohnya, atau yang menulis puisi itu. Jadi mengalami kehidupan dan dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga ada gambar-gambar Allah yang nampak. Ya, istilahnya memang Allah itu roh, kata Alkitab. Tapi ada saat-saat dia menampakkan dirinya. Kalau dalam Perjanjian Lama istilahnya teofani. Dari dua kata Yunani theos dan pane. Theos itu artinya Allah, pane itu wajah. Jadi artinya pribadi Allah yang bisa dilihat oleh manusia pada masa itu. Contoh di kitab Kejadian saja. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Nah, Allah itu roh. Tapi kata Alkitab dia tinggalkan surga, turun ke Taman Eden. Lalu Adam dan Hawa mendengar ada langkah kaki Tuhan. Nah, sudah bisa lihat ya. Berarti ada orang atau pribadi yang berjalan. Nah, ini yang disebut dengan teofani, saudara. Lalu Bapak Abraham di Kejadian pasal 18 didatangi 3 orang. Ayat di atasnya kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu Abraham melihat Tuhan itu, saudara, satu ya. Lalu ketika Abraham melihat, maka Abraham melihat 3 orang, saudara. Nah, jadi tujuannya apa? Allah menampakkan diri supaya umatnya pada waktu itu bisa mengenal. Nah, istilahnya teofani. Lalu ada kalimat 2 kata malaikat Tuhan, pakai huruf besar ya. Nah, itu bicara Tuhan sendiri, saudara. Jadi kalau satu-satu kita pelajari, mulai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai kitab Maleaki, itu sebenarnya boleh ditanya seperti ini. Kristus dalam Perjanjian Lama. Saudara, Kristus dalam Perjanjian Lama. Lebih jelasnya waktu ketemu Bapak Abraham, di situ ada istilah yang mendatangi, yaitu Melkisedek. Saudara ya, dia punya 2 jabatan sekaligus, raja dan imam. Mana ada orang disebut raja, dia juga imam, ya gitu ya, sekaligus, saudara. Ya, tapi Alkitab mengatakan Melkisedek raja dan imam. Kemudian Bapak Abraham memberikan persembahan persepuluhan. Nah, sepanjang kita melihat PL, yang layak menerima persembahan persepuluhan itu kan Tuhan, walaupun dipakai untuk kehidupan imam, lewi, orang miskin, ya, para janda, anak yatim. Nah, berarti kita melihat yang berhak itu Tuhan. Nah, di situ ada istilah Melkisedek. Apalagi ditambah di kitab Ibrani, sesuai bacaan kita, Bapak Ibu, hari-hari ini ya, kita membaca kitab Ibrani, di situ dikatakan Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Nah, siapa yang tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah? Artinya dia sudah ada, dia kekal. Nah, kalau boleh dikatakan, siapa Melkisedek? Kristus dalam Perjanjian Lama, khususnya di kitab Kejadian mendatangi Bapak Abraham. Saudara. Lalu di kitab Yosua, kita melihat di situ ada sebutan Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah, Yosua ketemu Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa cari kalau waktu membaca, ada Kristusnya, ada Kristusnya, ada Kristusnya. Jadi sebenarnya seluruh Alkitab kita, PLPB, itu membicarakan Kristus sebenarnya. Kristus sentris ya. Oke, yang keempat, kalau kita belajar PL, membaca PL, kita melihat banyak bimbingan, nasihat untuk kehidupan praktis kita. Ya, khususnya kitab Amsal contohnya. Itu kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu ya. Oke, ini yang penting. Ketika kita mempelajari Perjanjian Lama, saudara, maka harus ingat Perjanjian Lama merupakan latar belakang dari Perjanjian Baru. Kalau seandainya tiba-tiba langsung Perjanjian Baru, kita akan mengalami kesulitan.
Coba di kitab kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, dimulai pasal 1 ayat 1. Di situ dijelaskan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan lah. Coba kalau kita tidak melihat Perjanjian Lama, saudara, lalu kita tahu dari sumber mana Abraham, ya, Daud dan lain sebagainya. Silsilah sampai menurunkan Kristus, kita nggak tahu dari mana. Lalu sebaliknya, kalau hanya Perjanjian Lama saja, nah, sudah bisa renungkan ya, tidak ada Perjanjian Baru. Lalu apa jadinya? Tadi di awal saya sudah mengatakan itu kan untuk orang Israel, saudara. Ya, berhenti di sana, ya akhirnya tetap yang namanya Yudaism, ya agama Yahudi, saudara, tetap di sana ya. Maka tidak ada Kristus yang diutus. Makanya Kristus itu sebenarnya penggenap atau pelengkap dari Perjanjian Lama. Setelah itu sudah tidak ada pelengkap atau penggenap lagi. Yang menyempurnakan itu adalah Kristus, bukan yang lain. Nah, sepintas saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pentingnya belajar Perjanjian Lama. Yang pertama, Bapak Ibu, Perjanjian Lama itu merupakan Alkitab dari Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus itu juga mengutip Perjanjian Lama. Seringkali yang dikatakan Yesus apa? Inilah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Masih ingat, saudara? Seperti penderitaan Tuhan, kematian Tuhan. Ya, dia berkata seperti yang dikatakan kitab Nabi Yesaya. Memang sangat banyak kitab Yesaya membicarakan Kristus, menubuatkan Kristus. Lalu kitab Daniel, Yesus juga pernah kutip seperti yang dikatakan kitab Daniel, yang dinubuatkan kitab Daniel. Seperti yang dikatakan juga kitab para nabi, Nabi Yeremia di situ. Lalu Nabi Mika tentang kelahiran Kristus ya, kitab Mika pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, itu membicarakan tentang kelahiran Kristus di Bethlehem, di tanah Yudea. Oke, jadi kita lihat penting belajar PL, Yesus saja pakai PL. Saudara ya, para rasul juga pakai PL. Kalau kita lihat, jemaat mula-mula juga pakai PL. Istilahnya apa? Kitab suci. Ya. Jadi sebutan di dalam Perjanjian Baru, kalau ditulis seperti di 1 Timotius pasal 4. Coba kita lihat. Saya akan khotbahkan minggu depan. Hari ini masih 1 Timotius pasal 3 ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, silakan Pak Engko baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Ya, 1 Timotius 4 ayat ke-13. Sementara itu sampai datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam bangun dan ya, makasih. Saya ulang, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Jamak ya, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, ini nasihat Paulus kepada Timotius supaya sebagai hamba Tuhan tetap bertekun dalam membaca, bukan bertekun dalam mendengar suara Tuhan lah, enggak saudara. Tapi bertekun dalam membaca. Apa yang dibaca? Kitab-kitab suci. Nah, kitab-kitab suci di situ maksudnya adalah kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena waktu itu Perjanjian Baru belum ditulis. Ya, ini yang harus diingat ya. Dalam membangun, dalam mengajar. Lalu yang kedua, Lukas. Ya, ini sebenarnya nomor 1 ya. Lukas pasal 24. Yang lain bisa membaca, Pak Indrawan. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, makasih. Lalu Yesus menjelaskan kepada Kleopas dengan temannya apa yang tertulis tentang dia, tentang dirinya sendiri, tentang Kristus dalam seluruh kitab suci. Dari Kejadian sampai Maleaki, tadi di awal saya menekankan menjelaskan Kristus. Mulai dari kitab Musa, kitab Taurat berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan,
lalu sampai kepada kitab para nabi. Nah, di bagian yang lain disebut kitab Mazmur oleh Yesus. Jadi secara keseluruhan PL. Makanya pentingnya belajar PL merupakan Alkitab dari Tuhan Yesus, kitab Yesus, ya, lalu sering dikutip oleh Perjanjian Baru, khususnya Rasul Paulus, Rasul Petrus itu juga sering mengutip Perjanjian Lama. Nah, saya berharap kita membaca urut ya 3 pasal itu mulai Kejadian sampai sekarang bacaan kita Ibrani pasal 8, 9, 10 hari ini ya. Betul ya? Yang rutin membaca hari ini mulai 8, 9, 10 kitab Ibrani. Sudah lihat, apalagi surat Ibrani banyak sekali mengutip Perjanjian Lama. Yang ketiga, PL merupakan dasar untuk mengerti Perjanjian Baru. Terutama mengerti dalam hal penebusan. Apa penebusan yang dimaksud di situ? Medianya apa? Kejadian pasal 3 sudah muncul darah, walaupun tidak ditulis darah di situ ya, tapi dikatakan Tuhan Allah menyembelih binatang. Yang ada tertulis di kitab Kejadian, kulit binatang dipakaikan kepada manusia sebagai pakaian mengganti daun ara, cawat daun ara yang sudah mulai layu. Nah, tapi sebelum disembelih kan, sebelum dikuliti, maaf, binatang itu kan pasti disembelih. Nah, lalu ketika disembelih tujuannya apa? Darahnya dicurahkan. Nah, itu sebenarnya, saudara, inti arti dari yang namanya penebusan. Makanya setelah itu, saudara, kita melihat Noh, katakanlah Habel, sebelum itu ya, Habel mempersembahkan anak domba di atas mezbah persembahan. Noh juga membangun mezbah, lalu ada korban persembahan di atasnya, binatang. Lalu kitab Keluaran, imam-imam, kitab Imamat, dan seterusnya sepanjang Perjanjian Lama sampai Kristus datang menggenapi, semuanya kalau saudara lihat melalui darah binatang yang menunjukkan kepada darah Kristus. Ya, nah itu saudara dalam Perjanjian Lama. Lalu yang keempat, nah ini penting. PL dan PB menyatakan Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Ya, Perjanjian Lama jelas yang lalu sudah kita pelajari. Nah, nanti setelah pengantar PL, survei PL, itu ada satu topik, nanti kita lanjut namanya teologi Perjanjian Lama. Nanti yang Perjanjian Baru, teologi Perjanjian Baru. Saudara. Jadi kayaknya materi kita nanti gak akan ada habisnya, saudara ya. Gak akan ada habisnya. Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah jelas. Ya, pada mulanya Elohim. Akhiran im dalam kata Ibrani artinya jamak. Lalu baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita, saudara. Oke, lalu Kejadian 18, Bapak Abraham melihat satu Tuhan, tapi Tuhan menampakkan diri satu, saudara, tapi Abraham melihat 3 pribadi. Perjanjian Baru lebih jelas lagi. Yang kelima, PL merupakan firman Allah. Apa artinya firman Allah? Coba satu ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, di sini ya, membaca ada di sini supaya dites nanti suaranya kedengaran di Bapak Ibu enggak. Bu Emi mau baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, makasih. Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Oke. Loh, oke ya. Oke, terima kasih. Coba sudah lihat 2 Timotius 3 mulai ayat 15 dan 16. Saya baca ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ya Timotius, terjemahan lain itu bukan dari kecil, dari sejak janin. Ya, kata Yunaninya brepos itu janin, masih dalam kandungan ibunya, bahwa Timotius itu sudah mengenal kitab suci. Nah, ini maksudnya apa? Perjanjian Lama. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lihat, PL diberikan supaya orang yang mempelajarinya dituntun untuk mengenal Kristus. Orang Israel diberikan kitab Perjanjian Lama supaya nantinya mengenal Kristus. Saudara.
Lalu ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, maksudnya di sini adalah PL, saudara. Bermanfaat, menyatakan kesalahan, mengajar, memperbaiki, mendidik, menegur, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat arti diilhamkan, dihembuskan oleh nafas Allah. Kalau kita kembali di Kejadian, ada ketika dibentuk dari tanah liat, Kejadian 2 ayat ke-7, seperti seorang seniman, Allah itu membentuk, ada mata, telinga ya, seperti kita manusia, tapi belum hidup kata Alkitab. Harus dihembusi nafas Allah, kemudian ada menjadi makhluk yang hidup. Saudara. Nah sama kata yang dipakai ya, dihembusi jadi hidup. Tuhan Allah. Yesus juga menghembusi para murid yang ketakutan di dalam peristiwa kebangkitan. Yohanes pasal yang ke-20. Kalau saudara lihat di situ, ketakutan, lalu Yesus menghembusi dengan Roh Kudus. Artinya roh yang membangkitkan keberanian untuk bersaksi bahwa Yesus bangkit. Setelah itu para murid berani bersaksi. Lalu Roh Kudus juga mengembusi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sehingga Alkitab yang sepertinya tulisan biasa, kalau dibandingkan di toko buku kita melihat ya, Alkitab lalu ada buku-buku yang lain seolah-olah sama. Ya, kertas lalu ada tulisannya. Tapi jangan salah saudara, jangan lupa bahwa Alkitab kita dihembusi oleh Roh Allah sehingga menjadi hidup, bermanfaat, mengubah kehidupan manusia lebih baik. Jadi Allah Tritunggal yang menghembusi. Para nabi dan rasul tidak pernah menghembusi. Ya, tapi hamba Tuhan sekarang coba-coba menghembusi. Ya, sekarang sudah nggak ada ya, tren itu sudah lewat. Kalau dulu kan trennya tiup-tiup ya, saudara. Lalu yang ditiup rebah semua. Tapi kalau di Alkitab yang ditiup bangkit semua, hidup. Nah itu bedanya. Jadi kita lihat mana yang Alkitabiah sebenarnya, saudara. Oke, yang ke-6, PL mengandung sastra yang indah. Setelah itu boleh bertanya ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih pengantar ya, Alkitab kita. Kalau PL itu apa selalu menyebutkan kitab suci itu berarti kalau nyebut kitab suci berarti cantulannya pasti itu PL. Iya, betul. Jadi Bu Emi bertanya, kalau kitab Perjanjian Baru menulis kitab suci, yang dimaksud itu pasti Perjanjian Lama. Karena waktu itu Perjanjian Baru belum ditulis, saudara. Ya, PL sudah ditulis. Itu ya, sudah dikanonkan. Ya, jadi kalau Perjanjian Baru menulis kitab suci atau Yesus, para rasul, Paulus, Petrus juga. Coba kita lihat ya, Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20-21. Siapa mau baca? Bulia, silakan. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Nah, ini Petrus sekarang. 2 Petrus 1 20-21, Bu. Sebentar, Pak. 2 Petrus 1 ya? Ya, ayat 20-21. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak. Nubuat kan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus yang orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, makasih. Bapak Ibu perhatikan, yang terutama harus kamu ketahui, Petrus menulis suratnya, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci. Nah, kitab suci di sini maksudnya adalah Perjanjian Lama. Jadi nubuat dalam Perjanjian Lama, terutama tentang Kristus, kedatangannya, pelayanannya, ya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikannya ke surga. Itu kalau tentang Kristus. Kalau tentang keadaan dunia juga ada nubuat-nubuat, saudara, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tetapi dikatakan apa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang, maksudnya di sini para nabi dan para rasul, penulis kitab berbicara atas nama Allah. Ya, jadi Yesus, Paulus, Petrus, mungkin di bagian yang lain kita akan ketemu kitab suci. Nah, jemaat Berea juga menyelidiki kitab suci. Nah, artinya itu Kisah Rasul 16 ya, artinya adalah perjanjian lama. Ya, oke, silakan yang lain mau bertanya, kita berdiskusi ya. Iya, shalom Pak Tim. Tambahin. Kalau belajar kitab PL itu enaknya tuh kan mendetil, Pak Tim. Jadi bagian betul-betul tuh kelihatan menuntun L kan sama dengan menuntun kita ini, Pak Tim. Kelihatan. Jadi yang diutamakan adalah firman. Iya. Karena kalau itu trita, nah itu lengkap. Memimpin KL itu jelas. Jadi sebetulnya enak. Itu tambah dari saya aja. Ya. Iya. Ya, itu tambahan dari saya itu aja. Ya, oke, terima kasih. Ya, tidak bertanya. Memberi komentar ya. Ada lagi? Pak Tim, Iya, Pak Indrawan. Suaranya memang menggema. Oh ya? Ya, di sini menggema ini. Ya, kenapa ya? Iya. Jadi Pak Tim enggak, tapi semuanya menggema. Ya, sinyalnya mungkin ya. Sejak tadi Enggak jelas ya? dua suara. Oh, apanya ya? Suaranya terlambat. Sampainya terlambat. Dengung. Oke, nanti rekamannya saya belikan ya, Bapak Ibu ya. Sinyalnya mungkin ini. Ya, betul Pak. Ya, oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan. Ada Bu Eli, Bu Priyaningsih, Pak Burhan juga, Pak Syarif. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Ya, pagi. Oh iya Pak, silakan. Ngema nih suara saya. Saya tadi dengarnya juga sudah jelas sekali. Oh. Tapi saya menarik yang dikatakan Pak Tim. Kalau khotbah banyak perjanjian lama, perjanjian baru. Sering sekali di khotbah. Daud, Yusuf, terus itu sering dipakai. Sedikit keluhkan kok pakai banyak kaki perjanjian lama terus. Terutama di dalam menguatkan seseorang dalam situasi yang berat. Padahal intinya perjanjian baru itu sangat bertolak belakang, terutama dalam hal berkat. Iya. Kalau berkatnya panjang umur, material semua, Betul. raja, sukses. Betul. Tapi berkatnya di perjanjian lama, kasih dan damai sejahtera. Itu aja dua. Nggak ada yang lain.
Nggak tahu, mungkin saya salah ya. Tapi itu kalau didalami itu yang sangat luar biasa. Lebih dari harta panjang umur yang dijanjikan di perjanjian lama. Karena kita bisa lihat contohnya Raja Sulaiman itu yang luar biasa, akhirnya penuh kekecewaan. Tapi kalau betul-betul kita mendapatkan yang dijanjikan di perjanjian baru, kasih damai sejahtera, waduh, sudah tidak ada yang dikepingin lagi itu. Itu perbedaan intinya. Jadi memang untuk nyemangatkan itu selalu, wah ini Yusuf loh, ini setengah mati. Nanti Bagus, Daniel, Ayub. Jadi saya khawatir kalau itu sering dikobakan. Nanti orang Kristen, anak-anak Tuhan di grup kita ini tidak ada beda, Pak. Maaf ya nih ya. Dari sembahyang, tradisi kita ke kelenteng cuma pindah ke gereja gitu aja. Sama itu isinya, Pak. Ini yang pandangan saya. Ya, terima kasih Pak Tim. Ya, makasih Pak Sarip. Betul. Jadi kalau kita lihat, makanya perlu tahu ya hubungannya antara PL, PB. Dan kalau mau jujur, Abraham, Ayub, sebelum mengenal Tuhan, itu sudah kaya, gitu ya. Dan kalau kita melihat Abraham itu penyembah berhala sebelum dipanggil Tuhan ya menjadi bapak orang beriman nantinya, itu penyembah berhala, saudara. Jadi ada yang menafsirkan harta kekayaan Abraham itu ya salah satunya dari berhala-berhalanya itu. Ya, oke. Jadi makanya tadi saudara, untuk orang Israel janji-janji memang secara fisik, materi memang. Makanya kalau khotbah PL boleh, tapi harus dikaitkan dengan perjanjian baru. Tidak boleh tidak. Ya, karena Kristus ada dalam PL, apalagi dalam perjanjian baru. Jadi penekanannya bukan masalah berkatnya, tapi penekanannya adalah Kristusnya itu. Jadi yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang melebihi dari apapun, saudara. Nah, bukan berarti dalam PL tidak ada. PL Mazmur kata siapa itu Asaf ya. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Yaitu engkau Allah yang ada di surga. Jadi lagu ya ayat itu, saudara. Tidak ada yang lain kuingini di bumi selain engkau Tuhan. Wah ini kan secara rohani ini saudara. Ya, seperti itu. Memang masih butuh hal-hal yang ada di bumi. Tapi Tuhan melebihi dari semua keinginan-keinginan itu. Nah ini yang ditekankan ya di dalam perjanjian baru. Oke betul. Jadi kita melihatnya begitu antara PL dengan PB. Ya memang ada hamba Tuhan yang pakai ayatnya PL melulu. Ya itu memang ajaran teologi sukses itu rata-rata yang dipakai itu PL. Ya ada yang mustahil gitu ya. Diberkati anak cucu cicitmu dan lain sebagainya. Saudara. Ya ayat PL semua. Saudara. Nah, kenapa kok tidak dibawa ke perjanjian baru? Ada yang namanya berkat rohani. Nah, nanti minggu depan di 1 Timotius 4 itu ada ayat yang mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Ini bicara berkat rohani itu nanti. Ya, oke. Ada lagi yang lain silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya betul ya Pak Sarif katakan tadi Patin. Itu kan kelihatan Pak betul-betul membenci dosa. Nah, kalau perjanjian baru ini berikan kasih karunia Pak. Nah ini yang orang yang percaya dalam Tuhan. Jadi kasih karunia, pengampunan ada apa itu? Rasanya kayaknya sepertinya aku salah diampuni. Alami betul.
Sebentar. Itu Pak. Enggak jelas yang terakhir tadi. Jadi intinya Pak Ongko berbeda begitu ya pengampunan dosanya antara PLPB. Itu kan tegas Pak Tim ya. Malah dosa langsung dihukum kan gitu Pak. Nah, kalau perjanjian baru ini kan ada kasih karunia. Oh. Kan disalahgunakan orang kan itu Pak. Oke, ya bisa nangkep maksudnya. Ya, Pak Ongko. Jadi gini. Maaf. Kalau orang dalam perjanjian lama ketika berdosa memang langsung dihukum ya. Tapi jangan lupa kan ada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat sudah diajarkan oleh Musa, disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Peringatan, larangan, ya, lalu apa yang harus dilakukan, itu kan sudah ada. Nah, kenapa hukuman seolah-olah kok langsung diberikan? Sebenarnya nggak langsung diberikan. Mereka sudah tahu larangannya. Contoh, jangan menyembah berhala. Kalau menyembah binasa. Tapi kan mereka melanggar, makanya langsung dihukum Pak Ongko. Ya, hukuman langsung diberikan, tapi bukan berarti langsung melanggar langsung dihukum, enggak. Ya, ada manual booknya toh istilahnya ya, ada hukumnya. Nah, orang Israel sudah tahu hukum itu, tapi ketika melanggar berdosa dan dihukum, betul. Oke, nah sekarang dalam perjanjian baru, saudara, seolah-olah tidak langsung dihukum, ya, memang ada yang menanggungnya. Ada yang menanggungnya. Siapa? Kristus. Kristus, ya itu Pak. Ya toh? Ini bedanya. Nah, bukan berarti kalau sudah ditanggung oleh Kristus, hore, kita enak-enakan ya, nanti berdosa lagi tanggung Kristus. Enggak. Saudara. Kita tahu juga ada firman Tuhan dalam perjanjian baru. Sudah ada peringatan, sudah ada larangan juga. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Sama sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau dalam perjanjian baru, Kristus yang tanggung. Saudara. Ya, istilahnya konsekuensi dosa ditanggung oleh Kristus. Kalau dalam perjanjian lama, konsekuensi dosa ya ditanggung yang bersangkutan. Ya. Ya, itu ya. Nah, ini antara PL dengan PB di situ. Iya. Ya, oke. Waktunya habis, saudara. Kita akan ketemu minggu depan. Saya berharap kita boleh tetap semangat ya. Ini masih pengantar, masih awal ini. Saudara. Oke. Bu Emi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami pada hari ini. Kami diajarkan mengenai pengantar PL, di mana kami akan mempelajari untuk selanjutnya PL maupun PB dan dapat mengetahui benang merah antara PL dan PB ini. Tuhan sertai kami untuk pelajaran yang kami terima hari ini, biar kami bisa lebih mengerti, berkati juga Pak Tim yang mengajar kami. Dia hikmat Tuhan sehingga bisa membimbing kami dengan lebih baik. Sebentar lagi kami akan ibadah, mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan sertai kami, menjaga kami Tuhan supaya kami fokus terhadap ibadah yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.